Well, shalom semuanya dari Sweet Spot untuk daily fit kita dari Apostle Indri. How are you today? Saya senang dengan kata-kata yang berupa pertanyaan yang pernah diajukan oleh Pastor Evelyn. What are we going to become after the COVID-19? Kita mau jadi seperti apa ya setelah kita selesai COVID-19? Kalau saya pertanyaannya itu penting sekali dan that will be the big goal. Terus saya potong jadi goal-goal kecil. Kenapa? Karena 2020 tidak menyelesaikan si global pandemi COVID-19 ini. Malah ada berkelanjutan sampai hari ini. Well, despite of all that, di tengah-tengah badai apapun semua ini, do you know what? Semua yang bertahan sampai akhirnya akan diselamatkan. Bertahan apa? Stay in the fruit of love. Supaya engkau tetap berbuah dan buahnya tetap untuk selamanya. Nah, lihat Yohanes 15 ayat 16, ayat kunci kita. Saya gak mau jadi Kristen karbitan. Saya mau jadi Kristen yang buahnya memang slow keluarnya, but quality and last forever. Dan hasilnya buah kualitasnya tetap untuk eternity. Nah, itu yang kualitas yang Yesus berikan pada kita because He is like that. Mari kita baca sama-sama saudara semua. Bukan kamu yang memilih aku, haleluya, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, I'm appointed you, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Saya mau ulangi lagi this very particular kalimat. Buahnya tidak akan dikeluarkan, dihasilkan unless you go. Nah, waktu Yesus pertama kali ketemu di Yohanes 12 dengan murid-muridnya setelah dia bangkit dari mati, muridnya ada di ruangan yang locked in. They all locked in. They were locked down. Tapi lockdownnya mereka yang bikin, bukan orang lain yang bikin. And mereka locked down, tidak mau keluar kemana-mana, tidak bisa keluar mana-mana, sampai mereka lock in the house karena takut dengan tentara-tentara Romawi dan orang-orang imam besar yang akan membunuh mereka sebagai pengikut Kristus. Tapi Yesus masuk, kasihnya begitu besar. Sampai menembus tembok dan pintu bergembok, saudara. Tidak ada apapun yang bisa membatasi kasih Allah dari kepada umatnya. Itu gak bisa dipisahin, itu udah gak usah ditanya. Dan kasihnya Allah itu bukan cuma sekali, forever, every day, every minute, every moment. So dia nembus masuk ke rumah terkunci itu. And langsung dia senyum dan berkata apa? Peace be with you. Damai sejahtera bagimu. Nah, bukankah itu buah roh? Kemudian Thomas yang gak percaya. Akhirnya Yesus dengerin semua pembicaraan Thomas dengan teman-temannya. Waktu Thomas akhirnya bergabung di rumah yang lock in, terkunci dari dalam kondisi lockdown, pengikut Kristus pada lockdown semua. Gak ada yang ngatur, mereka ngatur sendiri karena fear. Yesus muncul lagi, ngomong yang sama lagi. Peace be with you, damai sejahtera bagimu. Again, yang diperkenalkan buah roh. Gak diperkenalkan yang khotbah ataupun teori teologi apapun. He gave love. Waktu dia berduaan bersama Petrus, waktu Petrus itu ditinggal Yesus menderita di Kalvari, Petrus berkata, yuk mancing lagi. Semuanya ikut loh. Dan pada hari setelah Yesus bangkit, si Petrus lagi mancing. Yesus berkata, coba tebarkan jalanmu ke kanan. Kasih aku ikan. Kan mereka bilang gak ada ikannya. Tebarkan jalannya ke kanan. Persis kayak di Lukas 5 lagi. Ikannya banyak. Waktu itu Yesus, kemari kita breakfast sama-sama. Guess what? Terus ada waktu momen berduaan aja. Pertanyaan Yesus kepada Petrus apa? Do you love me? Jadi yang dicari Tuhan itu apa di kita sebetulnya? Love. That fruit that will last itu gak akan ada sampai kita pergi. Karena di Yohanes 12 saya mau kutip tadi ayat yang ke-21. Yang Yesus katakan seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mau mengutus kamu. Nah, menjadi utusan apa tuh kira-kira? Kan Yesus memberikan rohnya dan damai sejahteranya. Jadi Yesus sama damai sejahtera itu sama loh ya. So damai sejahtera bukan barang, mati. It's Jesus. You meet Jesus, you meet the peace.
Nah, waktu disuruh jadi utusan apa? Utusan damai sejahtera. That's it. Jadi kalau Yesus berkata di Yohanes 15 ayat yang ke-16, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi kenapa? Untuk memberikan buah kasih itu. Dan buah itu biar tetap. Jadi tanpa hubungan dengan sesama. Dengan kualitas yang perbedaan, karakter yang belum karakter Kristus, tapi sedang menuju proses sampai karakter Kristus, itu nggak mungkin terjadi kalau nggak kita bertemu. Tidak ada waktu yang lebih tepat dong, kecuali musim Chinese New Year ini dan Valentine is only two days apart, di bulan yang sama. Bulan kasih, come on, our love mesti tetap. Kalau angpau cuma sekali. Kalau kasih itu selama-lamanya tiap hari 24 jam per hari, 365 hari per tahun. How do you keep that? By meeting, by rubbing each other. Dengan besi mengasah besi, konflik, how do you handle konflik? Nah, saya ini mau tutup dengan kesaksian seperti ini. Tujuan daripada GGA berdiri, menghasilkan murid Kristus. Nah, murid-murid Kristus tentu serupa gurunya dong, karena seorang murid gak bisa lebih dari gurunya. Yang dilihat sebagai muridnya Kristus apa? Karakter Kristusnya. Bukan hanya perbuatan usir setan, menengking roh jahat dan menyembuhkan yang sakit. Itu akan menyertai, tandanya aja itu. Tapi yang menyertai kita adalah karakter Kristus. Nah, untuk itu dimodalkan slow down dan tinggal sama-sama Yesus. Nah, solitude silence bikin kita menghidupi kehidupan para murid dulu yang berhasil. Slow down, to stop, to be still with Jesus, to be with Him, hanya bersama Dia. Nanti Dia akan operasi dan transformasi dan tanam benih unggul dalam kita. Kita mesti bagus hatinya, bersihkan hati kita, jaga hati kita dengan kuasa air hidup firman Allah itu. Karena tanpa firman dan solitude silence, there's nothing you can do. Prayer and the word adalah senjata kita yang bikin neraka teler, saudara-saudara, supaya Tuhan bebas membersihkan, mengelola kebun kehidupannya, yaitu jiwa kita, hati kita. Nah, pada waktu saya jadi pemimpin, tanpa saya sadar, fokus saya kok lebih ke event, ke program, acara yang hebat-hebat. Tapi saya kehilangan orang-orangnya. Jadi saya retrospect back, something is wrong ya. Nah itu kalau bikin acara event cepet tuh hasilnya, kerennya cepet, dahsyatnya cepet kelihatan, mahliganya, wow, komentar orang luar biasa. Tapi sayangnya kok orang-orang yang bekerja sama dengan saya atau saya minta harus mengerjakan event itu pada gugur hari ini. Nggak tahu, bukan aja nggak berbuah, hilang orangnya, sedih kan? Nah di sini saya belajar, kalau program bikin Anda lihat orang pintar cepet kelihatan. Skill, talent cepat kelihatan. Tapi karakternya nggak ada. Nah lebih parah lagi orangnya hilang. Karakternya kandas ya, nggak akan ada hasil sama sekali. Di sini saya belajar dari solitude silence. The only way seorang pemimpin menghasilkan murid-murid Kristus is when you go slow. Dan menyerahkan proses pembentukan perjalanan pembentukan karakter murid Yesus yaitu jemaat kita ke tangan Tuhan. Kalau program kita yang kontrol, mesti begini, mesti gini, hasilnya begini. Kalau pembentukan karakter daripada murid-murid yang kita dipercayakan Tuhan, kita gak bisa atur. I tell you di episode berikutnya ya, kenapa gak bisa diatur. Because it's only God yang bisa bentuk mereka, not me. Jadi peran saya apa? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Dan tetap bersama Apostle Indri dalam Sweet Spot Daily Feed. Setiap hari untuk mempersiapkan Anda supaya gak ditipu setan ya. Tapi ikut jalur pathway-nya Tuhan. God bless you. Selamat belajar. Jangan lupa review and refresh the word every day. God bless you.